itu bukan bukan apa ya, itu bukan profesiensi saya sebagai dokter, saya bukan seorang dokter gitu maksudnya. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu nggak tahu kenapa kok teman-teman saya, kolega-kolega saya itu banyak yang berprofesi sebagai dokter. Nah, jadi saya mendalami bidang neuro leadership ini atau kepemimpinan berbasis kerja otak ini yang diambil dari bidang ilmu neuroscience ini itu sejak tahun 2012. Jadi sudah hampir memasuki 10 tahun dan rasa-rasanya Bapak Ibu ada beberapa praktek-praktek neuro leadership yang memang ampuh terbukti dan saya sendiri menjalaninya gitu Pak Bu. Walaupun nanti saya juga mengajak Bapak Ibu untuk sharing contoh-contoh yang bersifat general ya, misalnya bagaimana seorang Steve Jobs gitu ya, dia berhasil mengubah perusahaan yang sekarang menduduki perusahaan dengan nilai kapitalisasi market nomor 1 di dunia ya, Apple itu. Terus misalnya juga kita bisa memahami bagaimana peran dari digital company atau kita sebut dengan startup itu banyak berjamur ya, sehingga mereka mereka bisa mendapatkan hasil yang bukan saja double digit times gitu ya, bukan saja 10-20 kali lipat, bahkan mereka bisa sampai ratusan kali lipat mereka menghasilkan returns gitu, dan itu semua banyak terbukti dari kajiannya penulis atau manajemen guru, leadership guru Jim Collins dengan bukunya yang sangat luar biasa yaitu From Good to Great ya. Terus kemudian Jim Collins lanjutkan dengan bukunya yang sangat luar biasa juga adalah Great by Choice. Nah, kajian-kajian tersebut saya integrasikan Bapak Ibu dengan prinsip-prinsip bagaimana kita bisa mengelola pikiran-pikiran kita ya, diawali dengan pikiran kita itu agar kerja otak kita nih yang seperti di gambar ini yang berputar-putar Bapak Ibu ya, organ tubuh kita yang ada di balik tempurung kepala kita saat ini Bapak Ibu ya, kita semua merasakannya, ada barangnya, ada bendanya. Itulah dia sebenarnya, otak inilah adalah pabriknya Bapak Ibu ya. Jadi dia adalah pabrik dari apa? Dia adalah pabrik dari keputusan ya, dia pabrik dari perasaan ya terutama, dan yang nggak kalah penting Bapak Ibu, dia ini adalah mesin pembentuk kebiasaan. Nah, oleh karena itu, hari ini insya Allah sampai nanti 2 jam ke depan lah paling lambat gitu ya, atau 1,5 jam, itu kita akan mengambil beberapa esensi dan intisari bagaimana beberapa prinsip mekanisme otomatis otak itu bisa kita adopsi dan kita bisa jadikan sebagai guidance Bapak Ibu. Jadi bisa kita gunakan sebagai protokol, kira-kira begitu, protokol untuk kita bisa mengakselerasi mendapatkan hasil-hasil yang belum pernah kita dapat sebelumnya. Jadi nanti ada 3 disiplin Bapak Ibu ya, yang di encode ya, yang di encode dari pengetahuan kerja otak atau applied neuroscience ini itu untuk meraih hasil yang sangat efektif. Objektif kita Bapak Ibu untuk mencapai itu di dalam waktu 1,5 jam itu, saya ingin sharing nomor 1 adalah bagaimana kita bisa memahami kenapa eksekusi itu seringkali gagal. Nah, saya kira ini momen yang tepat ya menjelang kita mengakhiri tahun 2023, tutup buku, kita melakukan refleksi, dan kita bersiap diri memasuki tahun 2024 yang semoga adalah tahun yang lebih baik bagi kita semua. Dan kita sering mendengar Bapak Ibu ada terminologi resolusi. Wah, kan gitu ya, sering sekali di awal tahun kita menetapkan sebuah resolusi. Jadi resolusi itu adalah semacam harapan. Resolusi itu adalah ekspektasi kita, apa yang akan kita dapatkan di tahun depan ini untuk mendapatkan sesuatu hasil yang sebelumnya belum pernah kita achieve. Namun seringkali kita juga tahu bahwa resolution itu seringkali tidak terjadi. Resolusi itu hangat di depan, dingin di belakang. Semangat di depan, mendem di belakang gitu ya. Nah, saya kira barangkali saya ingin sharing kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, barangkali ada missing link ya, ada semacam blind spot yang mungkin kita lupa atau barangkali mungkin kita belum tahu Bapak Ibu. Nah, blind spot ini sebenarnya adalah sesuatu yang normal. Nah, mari kita nanti akan eksplorasi ke arah sana. Apa yang menyebabkan sebagian besar eksekusi kita itu gagal. Dan tentu setelah kita tahu kenapa ya, why, kemudian adalah apa ya. Jadi bagaimana kita itu untuk menghadapinya, untuk menyelesaikannya, dan untuk mengubah tadi ya kegagalan-kegagalan eksekusi itu menjadi keberhasilan. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan, itu selaras dengan apa yang kita katakan, dan pada akhirnya juga selaras dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini kalau terjadi keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan, maka probabilitas untuk tercapainya
hasil apapun yang ingin kita wujudkan itu jauh lebih tinggi. Dan yang ketiga tentu adalah saya ingin mempersembahkan menjadi salah satu opsi barangkali baik buat kita semua Bapak Ibu ya, ada opsi 3 disiplin eksekusi. Yang 3 disiplin ini barangkali bisa memperkaya, mempertajam, menambah ataupun mungkin bisa mengubah pendekatan-pendekatan yang selama ini Bapak dan Ibu telah lakukan. Saya kira itu objektifnya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat eksekusi itu gagal? Nah, ini gambar ini menggambarkan kalau kita seorang pemain golf, maka kita sudah expect itu kita bisa masukkan bola golf kita di lubang dari permainan golf itu. Nah, bagaimana ternyata faktanya nggak nyampe ke situ dan ada satu yang kita sebut dengan execution gap. Ya, ada gap antara apa yang terjadi bola golf yang putih ini, ya. Ntar saya ubah dulu pointer ke laser pointer aja, ya. Jadi masuk. Jadi apa yang terjadi adalah pada bola golf yang putih ini, ekspektasi kita, harapan kita adalah pada lubang di lapangan golf ini, ya. Nah, inilah dia yang kita sebut dengan execution gap, ya. Apa yang menyebabkan kita fail, Bapak Ibu sekalian? Nah, untuk menjawab ini, saya sedikit ingin melakukan interaksi dengan Bapak dan Ibu, gitu ya. Ini kata-kata gini ya, apa yang seharusnya terwujud tapi sampai sekarang belum terwujud. Nah, ini pertanyaan yang saya sendiri merasakan gitu ya. Banyak orang merasakan inginnya seperti itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Apa yang saya inginkan nggak kecapean nih, coach gitu ya. Aduh, saya pingin banget di akhir tahun ini saya bisa bisa punya mobil baru atau profesi baru atau saya bisa memenangkan atau mencapai target yang telah diberikan kepada perusahaan kepada saya gitu ya, mencapai kuota, saya bisa mencapai apapun yang menjadi passion saya. Nah, banyak ya. Nah, Bapak Ibu boleh nggak dituliskan di chat ya, apa yang menurut Bapak Ibu sebagian besar orang ya dalam kehidupan kita nih, karena seringkali itu kita mendapatkan tidak 100% seperti apa yang kita inginkan. Nah, boleh dong ditulis Bapak Ibu, apa sih menurut Bapak Ibu tuh teman-teman semua yang seringkali membuat kita tuh sebagian besar manusia yang dari hasil kajiannya perusahaan consulting terkemuka dunia namanya McKinsey, itu dalam 20 dasawarsa terakhir itu tingkat keberhasilan implementasi sebuah strategi atau eksekusi sebuah strategi itu tidak lebih dari 30% Bapak Ibu sekalian ya. Nah, silakan dituliskan di chat. Saya sangat bergembira sekali apabila ada komen-komen dari Bapak Ibu. Nanti dari situ saya bisa coba explore ya ke depannya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Syahrul sudah menuliskan nih, saya lihat di chat room ya. Tidak konsisten dari tujuannya. Berarti ini kalau tidak konsisten ini berarti dia mencela-mencele ya. Jadi kadang dilakukan, kadang tidak ya Pak ya. Baik, saya kira sangat make sense. Terlalu ambisius, menarik nih Pak Ludwig ya. Jadi terlalu ambisius ini tidak sesuai dengan kondisi kapabilitas, kapasitas ya Pak ya. Benar Pak. Jadi semangat jauh lebih tinggi daripada kenyataan itu kadang-kadang mimpinya juga terlalu ambisius ya. Program kerja yang tidak berjalan dengan baik. Nah, ini banyak sekali penyebabnya. Itu dia apa yang kita akan cari nanti ya. Kita akan coba pahami apa yang membuat program kerja itu menjadi tidak berjalan dengan baik ya. Tidak cukup rencana dan modal ya. Oke, saya kira rencana memang bisa dan modal itu yang lebih penting Pak ya, Pak Rifki ya. Oke, tidak fokus. Nah, itu dia. Tidak fokus memang kita sudah tahu tidak fokus. Tapi sebenarnya kenapa kita tidak fokus? Nah, itu yang insya Allah akan kita kupas ya Bapak Ibu teman-teman. Tidak ada program yang inovasi. Nah, ini menarik nih ya Kak Kiki nih ya, Kak Kiki. Tidak ada program yang inovasi hanya rutinitas. Benar banget ya. Ini kenapa nih? Ternyata ini menjadi salah satu penyebab yang seringkali menggagalkan. Adanya batasan. Ya mungkin batasan-batasan apa ya? Ya itu tadi ya, batasan modal, batasan kapasitas, batasan-batasan dukungan, batasan-batasan banyak hal ya, apa yang harusnya kita bisa capai tapi kita tidak tercapai. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua nih, teman-teman yang sudah berkontribusi di chat room ya. Oke, tidak konsisten, ambisius, program kerja tidak cukup. Oke, jadi nanti mari kita lihat ya, Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya apa yang menyebabkan delay ya. Oke, jadi menurut hasil penelitian dari bidang applied neuroscience, jadi from applied neuroscience perspektif ya, yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu supaya ingat lagi kenapa kita menggunakan neuroscience, karena neuroscience itu kan adalah ilmu yang mempelajari otak manusia, kerja otak, yang kalau neuroleadership kan kepemimpinan yang berbasis sifat otak. Artinya kita ingin mengambil
insight dari neuroscience agar kepemimpinan eksekusi kita jauh lebih efektif. Nah, ini dari berbagai kajian saya kembangkan Bapak Ibu dalam waktu yaitu tadi ya 10 tahun terakhir saya mendalami, menjelang 10 tahun terakhir lah 2024 nanti itu ada beberapa hal yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama adalah ternyata untuk mengeksekusi sebuah strategi, goal atau sasaran, itu kita pasti membutuhkan yang namanya perubahan perilaku Bapak Ibu. Saya kira salah satu quote-nya Einstein itu yang seringkali disampaikan tuh berbunyi, hanya orang gila yang berharap mendapatkan hasil yang berbeda dengan tindakan yang sama, ya kan? Jadi kalau kita memang tidak ada perubahan perilaku, maka bisa dipastikan pasti hasil yang kita dapatkan di masa depan pasti akan sama. Atau bisa jadi malah mungkin lebih buruk ya, kalau kita tidak terjadi perubahan perilaku. Nah, jadi tantangannya dari sudut pandang applied neuroscience adalah bagaimana nih perubahan perilaku ini bisa terjadi. Ya, karena Bapak Ibu, kalau kita bicara merubah perilaku dalam sudut pandang neuroscience, itu ternyata melawan 95% pikiran bawah sadar. Nah, for your information, Bapak Ibu, sedikit aja, otak kita ini sebagai pabrik, yang saya katakan pabrik dari perilaku, keputusan, dan tindakan itu dia menghasilkan dua jenis pikiran, Bapak Ibu. Ya, otak itu pada secara garis besar, secara makro, secara keseluruhan, otak manusia itu memproduksi dua pikiran. Pikiran yang disebut dengan pikiran sistem 1, dan yang kedua adalah pikiran-pikiran yang masuk kategori sistem 2. Nah, gampangnya sistem 1 itu adalah pikiran-pikiran emosi. Nah, itu sebenarnya manusia itu, otak manusia itu adalah otak emosional, Bapak Ibu, pada hakikatnya. Karena 95-99% itu otak manusia primitif yang digerakkan oleh bagian otak yang namanya limbic system, atau kita sebut sebagai otak bagian tengah, jadi otak daleman namanya. Jadi otak manusia itu pada dasarnya ada dua lapis, Bapak Ibu ya, benar-benar organ otak kita ya, otak luar yang berbukit-bukit yang seperti terlipat-lipat ya, ada lipatan-lipatan yang seperti strukturnya tuh lemak terlipat-lipat itu, yaitu banyak terdiri dari unsur lemak, protein, air ya, dan berbagai macam neuron yang sangat tense ya di lapisan korteks atau kita sebut dengan otak luar. Jadi otak itu ada dua luaran sama dalaman. Nah, otak luar kita yang disebut dengan korteks itu menutupi atau meliputi ya, menutup dari otak bagian dalam yang disebut dengan limbic system. Nah, limbic system itulah yang sebenarnya 95-99% keputusan kita dihasilkan dari situ. Nggak lebih dari 5% ya keputusan yang bersifat sadar. Apa contohnya coach yang bersifat sadar? Contohnya yang keputusan bersifat sadar, Bapak Ibu. Barangkali mungkin Bapak Ibu mendapatkan undangan. Misalnya contoh gampang, menghadiri suatu pertemuan yang belum pernah ke sana sebelumnya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan menyiapkan barangkali Google Map ya, kemudian mendeteksi kira-kira berapa waktunya sampai sana, dan kemudian bisa dibayangkan nanti di sana seperti apa lingkungannya. Nah, keadaan-keadaan itu menuntut 1-5% yang kita sebut dengan pikiran-pikiran yang dari korteks tadi, yang luaran tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu pikiran sadar. Tetapi ya, kalau kita bicara berpikir bawah sadar atau kita berbicara pikiran-pikiran yang bersifat emosional, itulah yang menjadi respon-respon basic instinct lah gitu ya, bahasa gaulnya gitu ya, basic instinct atau respon-respon reaktif ya, respon-respon yang dilakukan secara tanpa berpikir. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Bapak Ibu itu ketika sedang keluar dari jalan gitu ya, Bapak Ibu mengendarai mobil misalnya, atau Bapak Ibu membawa motor, ketika Bapak Ibu di pertigaan dari sebuah jalan, Bapak Ibu mau masuk ke dalam sebuah jalan besar, dan ketika Bapak Ibu sudah mulai jalan, tiba-tiba ada sebuah kendaraan yang baru terlihat, maka respon spontannya adalah ngerem gitu kan, gitu. Nah, itu adalah alam pikiran-pikiran, respon-respon pikiran yang bawah sadar. Atau mungkin Bapak Ibu pernah di lampu merah gitu ya. Kalau di lampu merah kan, kalau dari hijau, kita ngeliat hijau, kita gas ya. Kita gas, nah lampu merah bergerak ke arah kuning gitu kan, berubah ke arah kuning. Kan harusnya kuning tuh kita ngurangi gas ya, ngerem gitu ya, menjelang ngerem. Tapi ada kebanyakan orang yang justru dia makin ngegas gitu kan. Nah, jadi kenapa? Karena otaknya mendeteksi bahwa kalau kuning itu dia mau menuju merah, berarti supaya nggak merah saya harus kencengin dapetnya gitu. Tapi jarang orang yang begitu kuning dia menekan remnya gitu ya. Nah, itu banyak pertimbangannya. Tapi kira-kira seperti itu, memberi sebuah contoh gampang ya, membedakan antara dua jenis pikiran yang dihasilkan otak. Nah, baik Bapak Ibu, kembali kita kepada kenapa gagal. Ya itu dia masalahnya.
untuk mendapatkan hasil yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, itu kita melawan 95% respon-respon pikiran yang bawah sadar, yang itu semua kita sebut bahasa gampangnya adalah old habits ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang selama ini saya miliki. Nah, itu old habits itu kita lakukan itu tidak sadar. Nah, untuk kita mengelola ini, ya, karena untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baru, maka sedikit banyak kita harus merekonstruksi old habits kita ini menjadi sebuah habits yang nggak old-old banget gitu. Ya, barangkali ada misalnya dari 100% habits kita yang saat ini, untuk mendapatkan hasil di tahun depan yang berbeda, mungkin dari 100% habits ini, ada 20% yang mesti kita ubah. Nah, berarti kan kita mengubah 20% dari old habits kita ini, nah disitulah letaknya kita seni menggunakan disiplin brain based execution ini untuk kita mengelola alam bawah sadar ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sering kali lihat lah ya, ini yang ada terminologi hangat-hangat ayam gitu ya. Nah, itu kan semangat di depan, hancur di belakang, karena di tengah-tengah belum sampai kepada kita mendapatkan satu momentum dalam perubahan, itu old habits kita udah hijacking lagi ya. Perasaan-perasaan atau keinginan-keinginan kita untuk kembali kepada kondisi nyaman kita yang sudah ada itu jauh lebih besar kekuatannya daripada kekuatan kita untuk memunculkan sebuah perilaku baru ya. Nah, jadi 5% pikiran sadar untuk membuat new habits ini kita gunakan terpisah dengan sistem berpikir bawah sadar. Disinilah nanti letaknya Bapak Ibu, kita pahami dulu nih di depan, apa yang sebenarnya seringkali membuat gagal, dan dalam penerapan perencanaan strategi-strategi yang konvensional, kebanyakan itu semuanya berfokus kepada hasilnya Bapak Ibu ya. Kebanyakan semua berproses kepada angkanya, berfokus kepada hal-hal yang mudah diukur atau hal-hal yang mudah dicapai. Nah, padahal ada 5% yang ini sangat berat sebenarnya. Kalau kita tidak tahu cara mengencode-nya, cara kita untuk menemukan password-nya. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya apa yang membuat kita sering gagal? Seringkali saya bisa simpulkan begini Bapak Ibu. Ya, saya tidak sadar kalau saya itu tidak sadar. Itu yang bisa saya simpulkan kenapa execution itu sebagian besar itu gagal. Lebih dari 60-70% itu karena kita nggak sadar kalau perilaku kita itu sebenarnya bukan kita yang ngedrive, tetapi perilaku kita itu sebenarnya otak emosi kita lah yang mengedrive. Nah, di situ esensinya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Maka yang bisa kita lakukan adalah Bapak Ibu memahami dulu. Kita pahami dulu bagaimana pandangan, hasil kajian, hasil penelitian bidang ilmu neuroscience ini terhadap pembentukan kebiasaan atau kita sebut sebagai habit formation. Nah, inilah yang menjadi foundation atau menjadi basic assumption kita dalam menjalankan proses brain-based execution, Bapak Ibu. Ya. Apa saja itu? Nah, inilah dia. Jadi, saya belajar dari Neuro Leadership Institute, kurang lebih saya sudah 5 tahun menjadi member dari Neuro Leadership Institute yang digawangi oleh Dr. David Rock, Bapak Ibu, yang memang Neuro Leadership Institute itu berfokus kepada bagaimana mengencode otak ya. Jadi mereka mengintegrasikan paradigma dari para neuroscientist ya, peneliti-peneliti otak, mereka integrasikan dengan para coach, para leadership coach atau para leadership consultant, mereka kumpulkan, dan satu lagi adalah para corporate leaders ya. Apakah itu managers, directors ya, tetapi para pihak yang memang berkecimpung dalam corporate leadership. Jadi tiga pihak itu oleh David Rock gitu ya, Neuro Leadership Institute itu dikumpulkan, dan mereka sampai sekarang sudah sejak tahun 2009 ya mereka itu melakukan kajian neuro leadership, sampai sekarang itu mereka terus lakukan. Nah, ada satu hal yang menarik yang bisa saya share kepada Bapak dan Ibu, yaitu gimana how the brain itu menerjemahkan habit ya, jadi mengencode habit. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau membuat sebuah kebiasaan baru, maka nomor satu ini ada satu kata yang disebut dengan trigger. Jadi otak itu kalau tidak di-trigger, maka otak itu dia akan bekerja 95-99% itu berdasarkan kebiasaan masa lalu. Dan kenapa otak bekerja seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Karena otak manusia kita ini kalau dibandingkan dengan seluruh tubuh kita ya, dengan seluruh onderdil atau dengan seluruh bagian-bagian tubuh kita, otak itu hanya 2% dari seluruh tubuh manusia. Tetapi otak yang 2% ini, volumenya hanya 2% dari seluruh tubuh kita, itu dia mengoccupied ya, menggunakan energi itu sebanyak 20%. Kenapa? Karena walaupun otak ini kecil, tapi otak ini bekerjanya berat sekali, Bapak Ibu. Tanggung jawab dia itu adalah memastikan nomor satu, Bapak Ibu, agar kita itu paling tidak itu satu bisa bernapas dengan
benar, ya, bisa mendigest makanan dengan benar, bisa pembuluh darah, ya, mengantarkan darah ke seluruh tubuh melalui kerja jantung, ya. Nah, coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, sebelum saya tanya, sadar nggak bahwa dari tadi tuh jantung kita berdetak sebelum saya minta sadar? Kan tidak, karena dia bekerja secara bawah sadar. Bayangkan apa yang terjadi Bapak Ibu ketika jantung kita itu bekerja, tunggu diperintah oleh otak sadar kita. Kan itu kacau, ya. Nah, jadi memang walaupun otak kita itu 95-99% itu dia bekerja bawah sadar, sistem kerjanya dia itu sangat penting, yaitu memastikan agar kita hidup, terus kita tidak stres, dan kalaupun kita kena stres dan tekanan, maka kita bisa melakukan satu correction, ya, satu respon koreksi yang bisa bersifat low level thinking, ya, atau reactive thinking yang bersifatnya itu instinktif, bisa seperti itu. Yang lebih tinggi adalah yang higher level. Nah, ini adalah lebih ke arah proactive thinking. Nah, disinilah nanti yang saya akan berikan di dalam menerjemahkan kode membangun habit itu adalah membangun kapasitas proaktif sebenarnya. Kita membangun kapasitas proaktif diri kita dari berbagai peran tadi, Bapak Ibu, dari berbagai peran-peran yang Bapak Ibu mainkan itu, agar peran kita itu bisa menjalankan dan bisa mencapai apa yang telah dipertanggungjawabkannya, gitu ya, yang diberikan tanggung jawab gitu. Nah, jadi kita lebih proaktif. Nah, dengan memahami ini, Bapak Ibu, kita akan bisa mendecode nantinya, ya. Jadi kita setelah encode, maka kita decode, ya. Maka 3 disiplin yang akan saya persembahkan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini adalah mendekode hasil ini, ya. Jadi kita mendapatkan satu protokol nanti, protokol-protokol yang kita gunakan untuk menjalani ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi trigger, ya, nomor 1 trigger. Nanti saya jelaskan itu contohnya seperti apa. Jadi harus ada men-trigger agar dia bisa menjadikan sebuah action yang baru. Harus dari trigger. Karena kalau nggak ada triggernya, maka actionnya action yang lama. Jadi kita akan membuat triggernya, kemudian action-nya. Nah, action ini harus diregister oleh bagian otak limbiknya. Jadi ini di tengah ini, Bapak Ibu, ya, yang disebut dengan limbic system, dia ada di dalam, ya, ada di dalam tengah. Nah, itu Bapak Ibu kalau googling di Google atau di GPT itu sudah sangat jelas sekali, limbic system itu adalah bagian otak yang memang berfungsi menghasilkan emosi, dan itulah yang utama. Manusia itu adalah makhluk emosi. Tinggal ekspresinya, ada ekspresi yang berbagai macam. Ada yang orangnya yang lebih ekstrovert, dia lebih introvert, ada orang yang lebih dominan, yang lebih mendominasi, tapi ada orang yang lebih menyesuaikan. Nah, itu lebih ke arah ekspresinya, tetapi nomor 1 adalah emosinya. Nah, Bapak Ibu, inilah kita sebut dengan trigger, action, reward. Nah, jadi action ini harus register atau dinilai oleh limbic system yang di dalam ini itu sebagai imbalan, ya, sebagai sebuah keberhasilan. Nah, keberhasilan itu bisa berupa keberhasilan kecil, bisa berupa keberhasilan besar, dan rasa imbalan itu bisa berwujud perasaan maupun bisa berwujud hasil, ya. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu kita akan mendapatkan satu sensasi hormon yang kita sebut dengan EDSO hormon, ya, EDSO. Jadi EDSO itu singkatan endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Nah, kalau kita bisa menghasilkan beberapa jenis hormon itu dalam kita menjalankan action yang tertrigger tadi, maka dia akan masuk nanti ke dalam satu bagian otak yang bergaris-garis ini yang kita sebut dengan striatum, atau kita mungkin pernah dengar namanya basal ganglia. Nah, dia menempel dengan limbic system. Nah, inilah tempat di mana terjadinya habit, ya. Karena sesuatu yang dinilai oleh otak emosi itu adalah sebagai imbalan, maka dia masuk ke dalam basal ganglia atau striatum ini. Dia masuk dalam program yang akan jadi habit. Ataupun sesuatu kejadian yang dengan tindakan ini saya bisa terhindar dari sebuah bahaya. Nah, itu akan juga diregister oleh otak striatum ini itu sebagai imbalan. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam sini, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan jadi trigger. Trigger untuk action yang kita lakukan itu. Nah, karena tadi kita sepakat, Bapak Ibu, bahwa untuk mencapai suatu hasil yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, maka kita harus melakukan satu tindakan yang baru, maka action yang baru ini ada probabilitas untuk dilakukan again and again and again and again. Kenapa? Karena action ini selalu memberikan sensasi imbalan di otak. Nah, karena sensasi imbalan itu akan selalu diregister dalam sistem pengambilan keputusan bawah sadar striatum ini, maka dia akan menjadi trigger. Nah, ini kalau terus-menerus, Bapak Ibu, dia jadi siklus. Nah, jadi siklus, maka akan terbentuklah sebuah kebiasaan baru. Jadi, Bapak Ibu, untuk menjalankan TAR itu, ya, trigger action reward, ya, maka tips pertama yang bisa saya share kepada Bapak Ibu yaitu adalah kalau kita ingin memulai sesuatu yang baru,
itu mulainya dengan hal yang kecil, Bapak Ibu. Jangan yang besar. Otak itu lebih menyenangi memproses informasi-informasi yang terbagi-bagi, yang tercangking, ya, terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Namun, Bapak Ibu sekalian, walaupun dia terpecah-pecah, dia itu harus terintegrasi, ya, dia itu harus terintegrasi. Nah, itulah dia. Jadi kita harus mulai dengan sesuatu yang small. Ya, kalau kita mulai olahraga ya jangan langsung lari lah ya. Kalau kita mulai mau olahraga itu ya kita jalan kaki dulu, pemanasan dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah lakukan tuh daily, ya. Kecil, small, daily. Nah, itu kecil-kecil aja, ya. Dan kemudian wave into existing fabric ini maksudnya kita lakukannya tuh jangan mengubah struktur yang ada sekarang ini, gitu. Ya, jadi apapun itu ya. Jadi jangan mengubah sesuatu yang sudah established terlalu banyak. Kalau kita dalam menjalankan satu inisiatif baru yang membutuhkan perilaku dan action baru itu ternyata membutuhkan mengubah infrastruktur dan segala macam sistem yang sudah ada dengan besar, maka bisa dijamin ya highly probable maka strategi itu, inisiatif itu akan rontok ya. Kenapa? Karena otak melabel itu menjadi sesuatu yang ancaman ya. Tetapi kalau kita lakukan tiga ini, start small, lakukan harian dan sisipin ya perubahan-perubahan kecil dalam keseharian kebiasaan kita masuki sisipan-sisipan kecilnya, maka itu akan masuk dengan lebih cepat ke dalam kerja otak kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam neuroscience untuk kita habit formation, maka ada tiga bagian ya. Yang pertama adalah prefrontal cortex. Jadi yang ada di kening kita nih Bapak Ibu ya, di atas mata kita tuh, itu satu bagian otak yang di bagian cortex yang disebut dengan prefrontal cortex. Nah, PFC ini berperan sebagai trigger tadi, Pak. Jadi untuk membuat trigger tadi ya, misalnya seperti kayak kita tadi mau pergi, kita buka dulu Google Map, kita track dulu, kita lihat dulu, itu ada bagian dari trigger ya, yang mengaktifkan otak untuk mulai menetapkan ya. Nah, apa itu? Jadi menilai, merencanakan, memutuskan tindakan baru. Nah, ini peran prefrontal cortex ini sangat vital bagaikan seperti ATC ya, di airport, air traffic controller ya Bapak Ibu. Jadi ATC di airport itulah bisa memberikan gambaran perumpamaan yang mudah mengenai fungsi PFC dalam eksekusi, yaitu dia itu sebagai penilai, perencana dan pemutus mana kapal yang boleh landing, mana kapal terbang yang boleh take off, mana yang masih harus nunggu taxiing dan segala macam. Tetapi kan di dalam ATC itu semuanya itu ada prosedurnya ya, semuanya itu ada protokolnya. Jadi sebenarnya tinggal kita jalanin aja. Nah, jadi menggunakan PFC itu harus seperti itu. Jadi kita akan menetapkan protokolnya apa agar PFC ini bisa menjadi trigger agar, nah ini dia, agar limbic system bekerja. Nah, limbic system yang bekerja yang kita mau adalah bukan yang ancaman, Bapak Ibu. Jadi dalam pembentukan kebiasaan, emosi yang dihasilkan oleh sistem limbik dapat digunakan untuk merangsang tindakan, action. Jadi kuncinya action itu ada di limbic system yang benar-benar action, gerakan. Tetapi limbic system ini kalau tidak di-guide ya, diawali dengan trigger oleh PFC, maka limbic system ini cenderung saya sebut itu noise ya. Saya sebut itu adalah banyak gangguannya. Contoh yang paling gampang Bapak Ibu, kalau kita ingin melakukan sesuatu tuh kayaknya kita udah tahu ini penting, oke saya harus ketemu, kayaknya saya harus kontak nih orang nih, kayaknya saya bisa propose nih satu hal yang baru nih, ini penting. Tetapi pas mau melakukan itu kayaknya ada keraguan lagi gitu, tapi ntar gini ya, tapi ntar ini ya, tapi ntar, nah jadi kayak seperti bahasa simpelnya tuh ribet di kepala, kita kebanyakan mikir, tapi sebenarnya bukan kebanyakan mikir, itu karena penggunaan PFC-nya salah, sehingga penggunaan PFC yang salah, maka limbic sistemnya melabel itu sebagai ancaman kondisi itu. Nah itu bisa kita rekonstruksi tadi, ya, kita bisa rekonstruksi dengan trigger action reward. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah tadi, bagaimana kita memasukkan membuat reward circuit baru. Otak itu kan bikin sirkuit sebenarnya, bikin sambungan-sambungan antar neuron. Nah, jadi pengalaman dan antisipasi imbalan di area ini akan memperkuat perilaku yang membuat tindakan menjadi lebih menarik dan ingin diulang di masa depan. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Jadi intinya dalam bahasa mudahnya Bapak Ibu, pada dasarnya kita itu membuat satu ketergantungan atau addiction, Pak Bu, ya. Karena sifat otak itu kalau sudah menjadi adiksi, sudah menjadi sebuah keinginan bawah sadar, itu powerful sekali ya untuk mengarahkan perilaku seseorang. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita itu sebagai programmer pada dasarnya. Programmer melalui pikiran-pikiran kita dan protokol-protokol yang kita buat agar otak kita itu kita bisa ciptakan ketergantungan atau addiction baru ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, landasannya. Jadi ini basic science-nya. Jadi semuanya terbukti secara hard evidence ini semua ya. Nah, cuman kan nggak semua orang bisa memahami artinya nggak semua orang bisa memahami
dari sisi penjelasan teknis ini, saya juga nggak terlalu memaksakan Bapak Ibu harus memahami, tapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa 3 disiplin itu didasari oleh mekanisme kerja otak yang terbukti secara hard science, ya. Jadi bukan berbasis perilaku saja, bukan hanya berbasis dari teori manajemen atau best practice dari suatu tempat gitu, tidak. Tapi ini adalah betul-betul didasari dari hard science, ya, dari hal-hal yang bersifat fisik. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Saya ingin berikan contoh bagaimana prefrontal cortex tadi itu sebagai trigger. Contohnya adalah penggunaan PFC yang bisa membantu dalam mengatasi keengganan awal dan mendorong seseorang untuk berdiri mengenakan pakaian olahraga dan memulai latihan. Ini contoh ketika kita punya satu resolusi, saya ingin lebih disiplin berolahraga, ya. Nah, PFC ini membantu kita sebenarnya untuk mulai berdiri, mengenakan pakaian olahraga, dan memulai latihan. Jadi biarkan PFC ini ngarahin ke arah tempat baju, sepatu, ataupun treadmill barangkali ya. Nah, jadi itu satu. Ya. Kedua, membantu dalam misalnya menciptakan daftar belanja yang sehat dan memicu tindakan memilih sayuran dan buah segar di supermarket. Nah, ini untuk satu resolusi misalnya ingin hidup lebih sehat. Nah, jadi apa? Harus kita punya daftar belanja. Ya. Kita harus punya list. Nah, itu listnya itu yang buat PFC. Kalau bukan PFC, nggak mungkin bisa dibuat. Gitu. Yang ketiga, meninjau pengeluaran, mengatur anggaran bulanan, dan memutuskan untuk menunda pembelian impulsif. Misalnya kita di rekonsiliasi 2024, saya ingin lebih punya mindset investor misalnya. Ya. Saya ingin mulai, mungkin teman-teman kita ini mungkin ada berbagai generasi ya yang hadir di dalam webinar ini. Mungkin ada generasi baby boomers yang in the 60s umurnya, ada generation X yang in the 50s, ada generation Y yang in the 40s, dan mungkin sudah ada juga generation Z yang ada di 30s ya, mulai start 30s nih, akhir-akhir 20s, itu semua punya tantangan-tantangan tersendiri ya. Nah, jadi misalnya kita ingin membuat mindset investasi, kita mulai jadi harus menyisihkan sebagian, maka triggernya adalah ya kita harus bikin perencanaan, kita harus menggunakan PFC kita untuk melakukan ini. Dan melakukan ini semua membutuhkan effort. Tapi effortnya itu adalah di depan aja. Jadi kita memastikan lakukan hal-hal ini itu pada momen yang di pagi hari. Saya sarankan seperti itu ya. Gunakan PFC sebagai trigger tuh di pagi hari. Jadi ada ayat yang mengatakan ya, nyambung dikit ke dalam spiritual, sesungguhnya akhir lebih baik daripada awal ya. Sesungguhnya akhir lebih baik daripada awal. Artinya apa? Sebelum kita mengawali hari kita ya, kita harus tahu akan seperti apa itu nanti berakhirnya gitu. Nah, itulah bagian dari gunanya PFC ya. Nah, jadi PFC ini bisa meningkatkan kapasitas proaktif dalam mempelajari hal baru, mulai dari menetapkan tujuan, merencanakan kapan dan berapa lama akan kita berlatih setiap hari, dan memutuskan untuk bertindak. Ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu dalam menciptakan trigger ini, itu Bapak Ibu tulis di notes lah, apapun notes-nya. Ya. Yang titip saya tadi, jangan sampai Anda menggunakan PFC terlalu berat. Ya. Tadi, bahwa PFC itu digunakannya harus dalam kondisi yang santai ya, yang tidak terlalu besar effortnya di awal tadi. Jadi kita lakukan yang small ya, kecil-kecil aja, tetapi ada yang jelas gitu, ada bedanya. Nah, itu Anda harus gunakan PFC. Nah, ketika itu sudah dilakukan oleh PFC sebagai komandannya, sebagai ATC tadi umpamanya, maka kita lanjutkan, belum selesai ya. Jadi peran PFC masuk, jadi tidak terpisah dengan limbic system, tapi kita mulai masukkan. Nah, tadi saya katakan, seringkali Bapak Ibu, kegagalan konvensional itu adalah kita menggunakan PFC dan limbik itu secara terpisah tadi ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya di depan ya. Jadi kegagalan kita itu tidak gagal mengintegrasikan pikiran yang dihasilkan prefrontal cortex dengan perasaan yang dihasilkan oleh limbic system atau emotional brain ini. Nah, di sini kita sambungkan. Nah, jadi setelah kita sudah menetapkan keinginan olahraga, kita sekarang gini, mengingat tentang perasaan segar dan berenergi setelah berolahraga. Emosi positif ini dapat menjadi pendorong untuk kita bangun dan memulai rutinitas olahraga. Jadi kita main perasaan, Pak Bu. Jadi setelah kita membayangkan kita mau olahraga, kita perlu bayangkan enaknya setelah berolahraga, ya. Nah, jadi memiliki kepuasan memikirkan kepuasan memiliki tabungan untuk keadaan darurat dan untuk liburan impian. Emosi positif yang tadi dengan rasa aman atau antisipasi perjalanan dapat memotivasi untuk menabung. Nah, jadi itu yang kita kaitkan juga Bapak Ibu ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan di PFC dikasih rasa, ya. Memvisualisasikan kegembiraan dan kebanggaan atas pencapaian nilai yang bagus serta peluang yang datang sebagai hasil dari prestasi tersebut. Emosi positif ini dapat memicu motivasi untuk belajar hal-hal baru nih Bapak Ibu ya. Kita dituntut untuk terus meningkatkan diri kita dengan bertumbuh ya. Memfokuskan pada perasaan kesejahteraan dan peningkatan kesehatan yang akan datang sebagai hasil dari pilihan makanan yang lebih baik, mengingatkan diri sendiri tentang perasaan positif
sebelum setiap kali makan dapat membantu memotivasi pilihan makanan yang lebih sehat. Nah, itulah Bapak Ibu, ini diintegrasikan antara PFC dan limbic system. Jadi sistem limbik nanti akan merespon emosi-emosi ini, yang positif ini, untuk membantu memotivasi, mendorong perubahan perilaku. Kita perlu itu, ya, perlu bantuan limbic system, karena limbic system ini, ya, yang di tengah ini itu 95-99%. Nah, jadi Bapak Ibu sedikit aja, karena limbik itu bekerjanya cuma dua, ya. Apakah menilai keadaan itu ancaman atau imbalan? Tadi sempat saya singgung sedikit, bahwa intinya trigger itu bisa jadi bentuknya menjauhi ancaman, bisa jadi, ya. Nah, jadi bisa juga trigger itu adalah menuju imbalan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa gunakan juga masalah-masalah yang sedang kita hadapi, yang dilabel oleh otak limbik ini sebagai ancaman, itu sebagai trigger, ya. Nah, jadi misalnya saya baru saja check up, misalnya saya baru saja mendapatkan feedback, masukan, atau saya mendapatkan tantangan, challenge yang nggak enak buat saya, yang membuat saya jadi stres, yang membuat saya itu jadi tertekan, jadi galau, jadi takut, jadi sedih, macam-macam. Nah, itu bisa kita maknai sebagai trigger, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nggak bisa kita maknai sebagai trigger kalau kita nggak menggunakan PFC, ya. Nah, barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang pernah yang ngikuti webinar saya yang bulan lalu, ya. Mungkin Mbak Siva masih ingat di webinar saya bulan lalu itu saya bicara bagaimana mengubah ancaman menjadi imbalan, ya. Nah, itulah dia tadi, ya. Jadi ini cerita bersambung sebenarnya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau saya ada lagi, usahain ikut ya Bapak Ibu, karena saya mau memberikan di NQA ini ada series, ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu bisa lihat juga topik saya di bulan lalu mengenai resilience, ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi kita bisa dengan prinsip dasar otak limbik bekerja ini, jadi dengan PFC tadi kita bisa menjadikan kondisi emosi-emosi kita, baik yang emosi bersifat ancaman maupun emosi yang bersifat imbalan, itu dua-duanya bisa jadi trigger, Bapak Ibu, ya. Karena intinya, ya, untuk kita bisa melakukan eksekusi yang efektif, maka dibutuhkan, ya, requires itu manageable threat-nya. Jadi threat masih dibutuhkan, ancaman tuh dibutuhkan asal dalam konteks yang manageable, Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana? Ini gambarnya aja, ya. Jadi ini yang tadi saya bilang, ada satu kotak di sini. Ini adalah misalnya triggernya tuh adalah negatif, gitu ya. Triggernya adalah sesuatu yang ancaman yang tadi, apa yang membuat kita tuh delay, ya, ribet lah, kemudian tidak disiplin dan segala macam. Nah, keadaan-keadaan tidak disiplin, nggak konsisten, kemudian kurang greget, ya, kurang on, itu sebenarnya menandakan kondisi limbik sistem kita itu, otak kita itu dalam kondisi ancaman nih di sini. Nah, jadi kita harus ubah seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu, ya. Nah, ini kekuatan PFC ini yang mengubah dari sini ke sini, ya. Itu adalah the power of PFC. Nah, kita harus masuk ke yang sini. Ancamannya tetap masih ada, ya, tetapi bisa kita maknai, kita bisa perkaya maknanya itu dengan imbalan tadi. Nah, itu contoh yang tadi sudah saya sampaikan, ya, Bapak Ibu. Oke, nah itu kan trigger action. Actionnya pasti jalan. Actionnya pasti jalan dengan kita menjalankan tadi landasan-landasan berpikir yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Nah, ketika masuk ke dalam penguatan imbalan atau striatum ini, yang terjadi adalah ya ini, ketika seseorang mulai berolahraga secara teratur, mereka mulai merasakan euforia pasca latihan yang kita suka sebut runner's high, ya. Jadi ada satu kondisi pelepasan hormon endorfin, ya, yang terjadi setelah kita selesai berolahraga selama setengah jam. Nah, itu biasanya 15 menit sampai 20, antara 15-30 menit, tergantung orang itu, endorfin keluar. Nah, itulah nikmat. Nah, itu yang saya katakan. Bikinlah satu rantai trigger action reward, satu aja dulu, ya. Jadi tugas proaktif kita itu adalah menciptakan rangkaian trigger action reward satu rangkai. Nah, ini dalam konteks berolahraga, pada khususnya adalah berlari, itu adalah kita sampai pada pelepasan endorfin, ya. Nah, antisipasi perasaan baik ini yang akan menjadi hadiah, ya, yang memotivasi terus berolahraga. Seseorang bisa mulai memainkan lagu pertama mereka dengan lancar, kegembiraan dan kepuasan yang dirasakan memperkuat perilaku latihan. Jadi tadi, ya, belajar hal baru, mungkin kita belajar memainkan lagu nih bisa macam-macam bentuknya Pak Bu, ya. Misalnya contoh saat ini saya sedang mencoba, sedang asik dengan investasi cryptocurrency, ya, karena Bitcoin itu sedang memasuki masa halving. Nah, itu belajar, ya. Jadi bukan hanya ikut aja tetapi mempelajari hal baru, dan ketika berhasil take profit, ya, saya berhasil melakukan take profit. Nah, itu menjadi sesuatu di-record sama otak saya bagian striatum tadi, mulai untuk belajar terus. Nah, sampai hari ini saya terus belajar di YouTube, ya, sampai istri saya dan teman saya itu mengatakan saya YouTuber, tapi sebenarnya saya sedang belajar di YouTube mengenai investasi kripto, ya, dan itu ternyata ilmunya dahsyat sekali. Nah, jadi pengalaman ini memotivasi sehingga saya terus menjalani, dan itu sebagai obat kondisi keadaan yang bisa lebih efektif, ya, lebih sehat.
Pola makan juga sama tadi ya, setelah mendapatkan sensasi sehatnya, badan lebih enteng, lebih merasakan ada peningkatan energi, maka itu bisa menjadi hadiah dan akhirnya diantisipasi ya, manfaat-manfaat ini untuk diantisipasi berikutnya gitu. Jadi otak sudah mulai bikin edik ya, mulai ada satu sirkuit. Nah, ntar terusin lagi sirkuit satu, sirkuit dua, terus memperkuat sampai itu ada satu sambungan baru terbentuk di otak ya, sedemikian rupa. Nah, sambungan baru itulah Bapak Ibu yang akan menjadi uh, ini kita ya, kebiasaan baru kita. Nah, menabung juga sama, di awal-awalnya sulit, tetapi kalau kita lakukan yang istilahnya saya taruh sedikit demi sedikit ya ke dalam apa namanya instrumen-instrumen investasi saya taruh sedikit. Jadi jangan langsung taruh banyak gitu, tapi sedikit tapi rajin, sedikit rajin. Maka itu akan semakin membuat kita tahu-taunya loh tabungan saya sudah segini gitu ya. Nah, jadi itulah kunci Bapak Ibu ya, kita bisa mencapai hasil yang belum pernah kita capai sebelumnya menjadi lebih mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu tools ini bisa kita pakai ya Bapak Ibu ya buat teman-teman semua, yaitu namanya cetar ya. Jadi eksekusi ini menggunakan alat cetar. Jadi pertama goal yang mau dicapai apa? Nah, kalau udah goal yang mau dicapai apa, cek satu triggernya yang mengkondisikan new action yang tadi. New action apa yang mulai terjadi. Nah, itu di note ya, harus Anda mulai rasakan, oh nih akhirnya saya berhasil juga nih walaupun gimana tapi saya berhasil ya melakukannya. Dan ketiga, harus Anda temui Bapak Ibu rasa syukur. Jadi Bapak Ibu harus bisa mensyukuri hasil dari action itu. Walaupun hasil utamanya belum dapat ya Pak Bu ya, walaupun hasil ultimate goal-nya belum tercapai, tapi Bapak Ibu perlu pandai-pandai mensyukuri progres ya, mensyukuri progresnya itulah ya yang akan diregister sebagai imbalan dan mulailah terjadi yang namanya habit yang baru ya. Ini contoh aja Bapak Ibu, ini saya ya. Jadi saya telah berubah, saya ini tahun 2019 dan ini contoh aja saya melakukan transformasi diri saya itu menggunakan konsep brain based execution ini saya terapkan ke diri saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sebelah kiri adalah kondisi-kondisi masa lalu saya yang sebelah kiri ini. Nah, yang kanan ini adalah saya nih Bapak Ibu ya yang sekarang. Nah, apa indikatornya sedikit aja ya, sebenarnya indikator yang paling utama adalah pada waktu itu triggernya adalah tekanan darah saya 190. Dan ternyata trigger itu bisa menjadi leverage faktor saya untuk saya menjadi badan saya lebih sehat. Apa cirinya? Berat badan saya turun 15 kilo, massa otot saya bertambah kurang lebih sekitar 20-30%, visceral fat saya itu menurun sekitar 4-5 lapis, dan tekanan darah saya normal sekali, dan heart rate saya Bapak Ibu ya, saya bangun tidur itu heart rate saya itu antara 50-an ya, paling tinggi 60 ya. Nah, itu paling masih bisa diimprove lagi. Tapi yang saya suka sehari-hari itu heart rate saya itu jarang melewati 70 ya. Nah, jadi itu menjadi satu keadaan yang belum pernah saya rasakan dalam hidup saya Bapak Ibu. Jadi perubahan itu semakin mungkin itu menjadi lebih cepat dengan brain based execution tadi ya. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi ini tadi tadi ya sorry saya udah jadi normal, tensi normal, resting metabolismnya meningkat, semuanya meningkat tadi udah saya tekan. Nah, triggernya itu tadi ya, tensi saya 190 dan akhirnya saya bertemu dengan coach program TR90 ya. Akhirnya action apa yang mulai saya lakukan setelah itu, saya mulai mereplace karbo fat fokus, saya lebih ke arah protein fokus dan gizi berimbang. Saya engage dengan TR90 self transformation program, artinya apa? Pola makan benar, pola hidup aktif, suplemen dan mindset yang benar. Dan rewardnya akhirnya saya itu mengalami satu peningkatan kualitas hidup ya. Setidaknya dari emosi, intelektual, dan tubuh ya. Jadi tubuh saya semakin sehat, emosi saya semakin stabil. Kalaupun saya mengalami goncangan-goncangan dalam hidup, tekanan-tekanan hidup ya, namun apa sebagai pengusaha ya Bapak Ibu ya, sebagai independent consultant yang saya bergantung pada project ya, bukan digaji orang, bahkan saya menggaji orang gitu ya. Itu membutuhkan satu ketahanan emosi yang kuat ya. Maka oleh karena itu tubuh yang kuat bisa membantu saya lebih positif, lebih confidence, dan itu sangat membantu sekali. Ini contoh aja Bapak Ibu ya bagaimana penerapan trigger action reward. Nah, mungkin sedikit aja ini juga real ya. Ini salah satu pada saat COVID pertama kali Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa paham saya seorang pembicara, saya seorang trainer. Penghasilan saya itu 80-90% itu dari kelas, dari program-program training ya yang sifatnya itu offline ya. Pada waktu belum COVID saya pergi ke sana tiba-tiba terjadi yang namanya pandemi, semuanya di-cut, tiba-tiba pemasukan habis, akhirnya terkena kredit macet ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya sebagai contoh aja ya, bahwa saya memiliki kredit macet pada waktu di Mei 2020 sebesar 250 juta ya dari salah satu bagian itu. Dan saya bisa
melakukan pelunasan hasil negosiasi dengan bank ya. Itu di bulan Juni Desember dan akhirnya saya bisa melunasi dengan 115. Berarti kan saya ada dapat diskon ya. Nah, proses mencapai ini, wah, mari kita lihat sedikit ya. Apa yang bisa membuat saya mencapai itu gitu ya. Nah, maka kuncinya jadi apa? Pokoknya saya goalnya menyelesaikan kredit macet di awal masa pandemi ya tahun 2020 itu, maka triggernya apa? Kesadaran diri untuk bertanggung jawab dan kreatif menyelesaikan masalah. Jadi saya nggak mau meninggalkan masalah, saya ingin menyelesaikan masalah. Dan akhirnya saya ikut suatu training namanya BDJKK, jadi bebas dari jeratan kartu kredit. Ini triggernya. Nah, dengan trigger itu, maka action yang mulai saya lakukan adalah saya mulai menonaktifkan akun medsos, profil WA, aplikasi-aplikasi perbankan, memahami landasan hukum dan konteks kredit macet di kartu kredit, membangun mental dan proses komunikasi negosiasi dengan pihak bank, terutama ini debt collector ya. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi saya melalui proses yang saya tidak pernah saya rasakan dalam hidup saya sebelumnya ya, karena saya selalu rajin membayar kartu kredit, tapi karena force major pada waktu itu menyebabkan saya akhirnya bisa membuat action-action baru dan hasilnya adalah ternyata saya semakin paham dan pede bagaimana menghadapi debt collector ya. Hilang tuh rasa takut dan khawatir ya. Kenapa? Karena ada ilmu dan memahami landasan hukum dan ternyata itu semua ada jalan keluarnya, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, nah jadi sekali lagi inilah yang saya bisa share kepada Bapak Ibu ya, landasan paradigma ya. Jadi hasil tadi ya, mendecode ya agar kita mengencode, mendecode agar kita bisa mengencode ya. Jadi kita bisa membangun sebuah disiplin baru. Jadi apa disiplinnya agar trigger action reward ini bisa kita praktekkan ke seluruh bidang ke seluruh bidang pekerjaan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Nah, makanya saya persembahkan model brain based execution yang merupakan 3 disiplin ya. Nah, jadi ini adalah core-nya. Jadi core-nya adalah mekanisme otomatis otak dalam membangun kebiasaan baru. Apa saja? Trigger, action, reward. Ya. Nah, untuk bisa menggerakkan trigger dan action, maka inilah disiplin satunya. Jadi protokol satunya Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu ingin mencapai sesuatu hal yang belum pernah Bapak dan Ibu capai sebelumnya, maka Bapak Ibu harus bisa men-setting sebuah goal atau sasaran yang emosional. Nah, ini saya sering berikan contoh tuh adalah Steve Jobs, Bapak Ibu sekalian ya. Sosok Steve Jobs itu dia mengatakan adalah if you are not love your job, ya, you are never ever create a great things ya. So first dia bilang itu adalah you need to be passion ya. Passion itu menggambarkan emotional. Nah, passion itu Bapak Ibu atau emotional goal ini yang tadi saya katakan, saya kaitkan dengan trigger tadi Bapak Ibu, bahwa trigger itu bisa sesuatu yang menghindari saya dari ancaman yang berat, atau emotional goal itu adalah mencapai sesuatu hal yang sangat meaningful atau sesuatu yang sangat bermakna buat saya. Misalnya mungkin Bapak Ibu ya, ini contoh saja, mungkin ada Bapak Ibu yang masuk generation X dan generation mungkin X lah ya. Generation X ini kan masuk 50s nih dan sedikit di baby boomers. Itu kan masuk masa-masa pensiun kan Bapak Ibu ya, memasuki masa-masa pensiun. Nah, kalau kita nggak mampu mengenerate ya satu sasaran, satu keinginan hidup pasca kita masa produktif ya, kita memasuki masa pensiun. Kalau kita nggak punya sesuatu makna, pasti Anda akan hancur ya, pasti Anda akan mulai depresi, Anda mulai akan mengalami destruktif stres dulu ya, Anda mulai konflik-konflik nggak penting, Anda mulai menarik diri, Anda mulai lebih meratapi, lebih menyendiri ya, karena kita gagal menemukan emotional goal itu. Artinya kita gagal menemukan trigger yang akan membantu kita membuat action yang baru Bapak Ibu sekalian di sini ya. Nah, jadi kita bisa lihat Bapak Ibu ya contoh-contoh orang-orang hebat ya, pemimpin-pemimpin hebat gitu ya. Misalnya juga Nelson Mandela ya, walaupun dia sudah dipenjara 27 tahun, tapi karena dia punya goal yang sangat emosional ya, dia ingin mengubah semua ini, maka berapa tahun pun dia dipenjara justru semakin hebat keluar dari situ. Dan banyak sekali, banyak banget ya. Contoh juga yang sering saya sampaikan adalah bagaimana Nadiem Makarim ketika awal dia menciptakan Gojek ya, itu karena goal emosional yang dia rasakan ketika dia itu susah mendapatkan ojek, ketika dapat dia diketok, ketika nggak dicari ojek banyak gitu pada waktu awalnya belum ada Gojek. Nah, dia emosi di situ. Apa benar gitu ya? Nah, jadi Bapak Ibu penting banget kalau kita nanti kalau Bapak Ibu juga mungkin Bapak Ibu sedang memimpin tim ya sebagai manajer, sebagai kepala divisi atau sebagai director untuk ngomong 2024, maka Bapak Ibu
disiplin pertama, protokol pertama ya kepada tim Bapak Ibu, kepada perusahaan Bapak Ibu itu adalah bagaimana menginspirasi ya, how Bapak Ibu tuh inspiring ya kepada tim Anda untuk bukan saja mendapatkan hasil. It's about numbers. Numbers is just only a numbers, but the story behind the numbers, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini penting sekali makanya narasi-narasi ya Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu dalam men-setting narasi. Itu menjadi krusial sekarang. Nah, saya aja Bapak Ibu izin ya kalau saya boleh cerita dalam crypto investment ya, dalam crypto investment itu ada yang namanya Bitcoin dan altcoin ya. Nah, ini kenapa saya ngomong ini? Ini bukan ajakan investasi bukan, tapi saya men-share bahwa narasi-narasi yang dibangun di dalam platform teknologi digital itu kan mereka semua tuh ada teknologinya Bapak Ibu ya, yaitu yang namanya teknologi blockchain, teknologi networks namanya, yang didasari oleh internet sebenarnya. Itu landasannya adalah internet, tapi internet yang sudah advance. Nah, itu menarik. Jadi ketika narasinya itu misalnya Apple tahun 2024 itu mereka sudah soft launching mengenai Google Pro-nya mereka, Provision ya. Jadi mereka bikin semacam kayak Google di yang harganya 52 juta itu Apple. Nah, ternyata perkembangannya di altcoin ya, jadi koin-koin yang turunannya itu mereka menciptakan teknologi-teknologi untuk menjalankan aplikasi dalam itu disebutnya dengan spatial computing ya, Google itu. Jadi semacam virtual reality itu bisa ada nilainya Bapak Ibu ya di dalam market cap-nya cryptocurrency itu ada ya. Nah, for your info Bapak Ibu, cryptocurrency sudah mendapatkan izin ya di pemerintah Indonesia dan sudah mendapatkan persetujuan dari Bapepti ya di beberapa exchange yang resmi ya. Nah, itu tuh contoh Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu mulai melakukan setting emotional goal ini sangat krusial banget ya, dan ini membutuhkan kerja PFC dan limbic system ya. Nah, setelah itu yang kedua, nah ini dia. Jadi kita perlu mendetek impactful action. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar konsep Pareto ya. Jadi 20% menghasilkan 80%. Jadi kita melihat mendeteksi action-action, tindakan-tindakan yang mudah dilakukan ya, mudah dilakukan tetapi memberikan impact yang optimal ya. Nah, itu kita sebut dengan mendeteksi impactful action. Nah, taunya bagaimana, Coach? Ya, taunya bahwa kita merasakan empower setelah kita melakukan tindakan-tindakan tersebut. Ya, karena tadi kan emotional goal itu pasti akan menggerakkan sebuah tindakan, pasti itu. Ya, kalau nggak ada emosionalnya, ya pasti nggak gerak gitu. Nah, tinggal emosionalnya dapat nggak? Itu dia yang menjadi tantangan. Nah, itu nanti Bapak Ibu ya, kalau emang Bapak Ibu ingin tahu caranya ya, kebetulan nanti kalau nggak salah minggu depan ya rencananya saya bikin public program 2 hari untuk menerjemahkan ini dalam mindset, skill set dan tool set ya. Kalau emang Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa ikut trainingnya ya 2 hari di minggu depan. Saya lupa kalau nggak salah hari Rabu Kamis apa, lupa saya. Nah, setelah kita bisa detecting impactful solution, maka kemudian protokol yang ketiga adalah dia yang impactful action ini yang dirasakan reward ini dia harus connect sama emotional goal tadi. Jadi dia nutup ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ketemu siklus yang nutup seperti ini 1 2 3 ke 1 lagi 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 terus maka itu tadi contoh-contoh tadi yang sudah saya sampaikan ya. Apakah contoh yang bersifat corporate, contoh yang bersifat Anda memainkan peran tertentu baik di peran individu, peran sebagai seorang parents, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai leader, sebagai owners, sebagai family members, sebagai community members, civilization dan segala macam. Ya, Bapak Ibu bisa menerapkan ya 3 protokol atau 3 disiplin mendapatkan hasil yang sangat efektif ini berbasis kerja otak Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita memang harus inspect what you expect Bapak Ibu ya. Jangan kita hanya expect tapi kita nggak mau inspect gitu. Nah, inspect-nya inilah dia ya. Kita harus bisa membuat narasinya ya, kita harus bisa menciptakan integrasi, koneksi antara perasaan-perasaan itu bisa menjadi trigger dan trigger ini bisa menjadikan penggerak action dan kemudian actionnya terasa ada dampaknya, ada progresnya. Nah, dari progres itu kemudian ternyata mendekatkan ya kepada goal yang sudah kita inginkan. Tadi goalnya apa? Apakah mau lebih financial freedom? Apakah Bapak Ibu mau lebih healthy body, healthy brain, healthy relationship, healthy macam-macam Bapak Ibu ya, spiritual, lebih bahagia, lahir batin, anything ya. Ini bisa kita jadikan sebagai salah satu option ya, salah satu pendekatan yang akan
menjamin Bapak Ibu ya, prediktif, ini bersifat prediktif. Karena kenapa saya bilang bersifat prediktif? Karena fisiknya ada ini kan adalah barangnya ada. Ini mesin, otak itu adalah how making machine. Otak itu adalah mesin penemu solusi. Jadi hanya manusialah yang diberikan otak yang mampu memahami, menilai, merencanakan keadaan itu secara lebih proaktif dan dia bisa mencipta ya, hanyalah manusia. Oke, jadi saya kira saya akan memberikan kesimpulan ya Mbak Syifa, Mas Aldo, apa namanya presentasi atau sharing singkat ya Bapak Ibu ya mengenai 3 disiplin untuk mencapai hasil yang sangat efektif berbasis dari kerja otak atau yang kita sebut dengan applied neuroscience. Nah, jadi nomor 1, Bapak Ibu, ini guidance-nya buat kita semua untuk setting emotional goal. Jadi ini tanya gitu ya, atau semacam self-talk ya. Jadi kita self-talk. Apa yang kalau nggak dicapai akan memberikan dampak yang serius. Nah, ini bisa menjadi guidance Bapak Ibu ya untuk mengenerate stories atau narasi ya. Kedua, kalau tercapai akan membuat kebahagiaan yang luar biasa ya. Ketiga, bayangkan, visualisasikan, rasakan. Nah, disinilah letak integrasi PFC dan limbic system ya di sini. Nah, itu tadi ya, contoh menurunkan tekanan darah, kalau nggak tidak tercapai dari risiko kesehatan yang signifikan, kalau tercapai bisa meningkatkan kualitas hidup yang sangat membahagiakan. Mendapatkan diskon pelunasan kredit macet, kalau nggak tercapai ada risiko kredibilitas dan self-esteem, kalau tercapai bisa menjadi kondisi yang menenangkan dan menenteramkan. Ya. Oke, yang kedua, Bapak Ibu, adalah guidance kita untuk detecting impactful action. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu perlu memberikan waktu, kasih waktu buat kita untuk mendeteksi quick win action. Tadi itu yang Pareto ya. 20% tindakan memberikan 80% kemajuan. Ya, nah itu memang butuh waktu, Pak Bu ya. Jadi setidak-tidaknya seminggu, 2 minggu sampai 3 minggu itu biasanya mulai kelihatan apa saja yang menjadi quick win action kita ya. Di setiap progres itu rasakan kemenangan dan keyakinan. Ya, kita bisa merasakan progres inilah yang menjadi detektor ya quick win action kita itu. Bersyukur dan lanjutkan lagi ya. Nah, contohnya tadi ya untuk saya menurun menjadi badan lebih sehat harus ada hard evidence. Nah, berarti apa? Angka beratnya mulai turun pelan-pelan, badan mulai merasa fit lagi. Jadi saya akhirnya ingat lagi pada rencana ya gitu. Pihak bank mulai menerima mendapat surat permintaan diskon mulai diterima sama bank, merasakan proses sudah bergerak maju, siap untuk proses berikutnya. Jadi ada progres-progres kecil ya, ada quick win yang menjadi tanda detektor bahwa action yang kita lakukan ini memang memberikan impact ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah guidance ya, guidance untuk connecting reward with goal. Nah, jadi hubungkan setiap kemajuan dan kemenangan dengan outcome dan perilaku yang dicapai. Menilai setiap kemajuan dan kemenangan dengan growth mindset ya. Melihat hubungan benang merah antara tindakan action dengan tercapainya goal. Jadi mulai kelihatan benang merahnya. Dan disitulah insya Allah ya kebiasaan baru kita, kapasitas baru kita, kekuatan-kekuatan baru kita akan mulai muncul tuh di situ ya. Nah, jadi ini contoh-contohnya ya ketika saya merasakan sudah lebih baik ya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih untuk menyimak gitu ya apa yang saya sampaikan sedikit banyak. Saya ingin menutup dengan sebuah pantun lagi nih ya. Wah, jadi pantunnya adalah aku menunggu dia datang, ternyata ada di Semanggi. Walaupun kita akan segera berpisah sekarang, suatu saat kita pasti insya Allah bertemu lagi kan gitu ya. Kemudian mohon izin Pak, saya share screen untuk materi yang terakhir dari MQA. Nah, baik, Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah hadir dari awal acara sampai akhir acara. Di sini saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa webinar ini gratis sebagai ladang ilmu yang diberikan oleh Pak Roy, dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Bila Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat seperti di sebelah kanan dan e-materi yang telah dibawakan oleh Pak Roy, Bapak Ibu perlu mengeluarkan investasi hanya Rp150.000, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan e-sertifikat dan e-materinya. Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau bisa scan QR code dan akan terhubung ke WhatsApp saya.
Selanjutnya, tidak ada gading yang tak retak. Bapak Ibu, saya mohon untuk memberikan webinar evaluation sebagai bahan perbaikan webinar untuk bisa lebih baik lagi di webinar selanjutnya. Bapak Ibu bisa scan QR code-nya dan bisa mengisi Google Form. Baik, sebelum mengakhiri acara, ada sesi terakhir, yaitu foto bersama. Bapak Ibu bila tidak berhalangan, dipersilakan untuk membuka kamera dan bisa menggunakan background yang sama dengan saya. Kemudian nanti akan saya screenshot. Boleh, di sini ada 2 slide. Silakan Bapak Ibu yang ingin buka kamera, masih diberikan waktu. Ya, baik. Ada Jonathan, terima kasih sudah membukakan kamera. Baik, saya ya, di sini udah ada Pak Muhammad Saibik. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu untuk slide yang pertama. Boleh, karena kita tidak bisa mengangkat jari, boleh mengangkat tangan, mengepalkan tangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh, sebentar ya. Saya hitung untuk slide yang pertama. Mohon izin, maaf. Maaf, bisa ditahan. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk slide yang kedua, saya hitung 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Dan terima kasih kepada Pak Roy. Semoga apa yang disampaikan Pak Roy bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.